Baiklah, halo semuanya, baru saja rilis surat edaran dari Pemda terbaru secara tegas. Surat edaran ini diberikan kepada teman-teman tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database PKN. Untuk yang belum melakukan pendaftaran P3K tahap 1, maka diharuskan untuk mendaftar di P3K tahap 2. Nah, dan kabar gembira ya di sini diperpanjang ya. Jadi pendaftaran P3K tahap 2 diperpanjang. Jadi teman-teman yang terdaftar di database PKN ini segera saja untuk melakukan pendaftaran sebelum nanti ditutup. Dan di sini ada beberapa konsekuensi bagi teman-teman yang tidak mendaftar di tahap 2 untuk non-ASN PKN. Nah, kira-kira apakah nanti akan di PHK ataukah tidak? Yuk kita cari informasinya ya. Dan ini yang pertama, ini adalah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Timur ya. Ini dikeluarkan di Surabaya tanggal 11 Januari 2025. Ya, mana di sini adalah perihalnya tindak lanjut penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim ya, telah menindaklanjuti hasil rapat dengan Kemdagri. Pada tanggal 8 Januari kemarin terdapat beberapa kebijakan yang harus disampaikan kepada tenaga non-ASN berkaitan dengan kebijakan kepada tenaga non-ASN yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti tahapan penerimaan P3K periode kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi di sini ditujukan kepada seluruh tenaga non-ASN yang tidak melakukan pendaftaran. Jadi di sini tahapan penyelesaian tenaga non-ASN secara nasional saat ini masih dilakukan ya penataan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengangkatan sebagai P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang prosesnya ini masih berlangsung ya sampai dengan tahun 2025 dengan jumlah tenaga non-ASN yang harus diselesaikan itu adalah di sini disebutkan 28.326 teman-teman. Kemudian berdasarkan surat Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi tertanggal 12 Desember perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah ini adalah dalam hal ini Pemprov Jatim telah menganggarkan gaji pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ya, hingga diangkat menjadi ASN dengan mekanisme P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Dan hal ini menjelaskan bahwa penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN ini hanya dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi JASN baik penerimaan P3K periode 1 maupun juga penerimaan P3K periode kedua. Nah, kemudian di sini teman-teman, yaitu informasi penting lainnya, yaitu dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk mendorong tenaga non-ASN yang berada di unit kerja masing-masing untuk segera mendaftar periode kedua ya. Total saat pendaftaran ini diperpanjang ya. Awalnya 15 Januari ini diperpanjang menjadi 20 Januari 2025. Nah, berkaitan sama detail yang terbaru ini sudah kita sajikan di video sebelumnya ya. Dan berikutnya di sini teman konsekuensinya, yaitu apabila terdapat tenaga non-ASN yang terdapat dalam database BKN dan tidak mengikuti penerimaan JASN 2024 termasuk penerimaan P3K periode kedua, sebagaimana sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur ya terhadap penyelesaian non-ASN untuk tenaga non-ASN tersebut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja tersebut. Jadi ini mungkin ada yang bertanya-tanya apakah memang benar kalau misalkan tidak mendaftar itu nanti di PHK ataukah tidak. Jadi kalau misalkan kita lihat pada poin nomor 5, tenaga non-ASN yang terdapat di database PKN kalau misalkan tidak mau mendaftar P3K tahap 2, maka nanti akan dilakukan PHK, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja, seperti itu ya. Kemudian setiap kepala daerah di sini memberikan keterangan ya terhadap jumlah ini, dari ini 20 ribuan ratusan persen yang terdapat di sesuai pada pautan ini di tahap 2 dan disertai dengan keterangan atau bukti telah melakukan pendaftaran ya, yaitu dengan ini ya, yaitu memberikan keterangan apabila sudah submit atau resume pada aplikasi SJASN, kemudian mengupload dokumen pendukung melalui Google Drive ya bagi non-ASN yang meninggal dunia, tidak aktif bekerja atau mungkin juga memasuki usia pensiun, membuat surat pernyataan bermaterai dan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi non-ASN yang terdapat di PKN namun tidak melakukan pendaftaran P3K periode kedua
hingga tanggal 15 ya. Namun sekarang ini diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 ya. Nah, berikutnya di sini untuk rincian jadwal terbaru ya. Jadi teman-teman di sini yang belum mendaftar di SSCSM PTK tahap 2 khususnya untuk yang database PKN ini segera saja melakukan pendaftaran ya. Dan sedangkan untuk jadwal pendaftaran P3K tahap 2 sendiri di sini diperpanjang teman-teman ya, berdasarkan dari surat kepala PKM nomor sekian bertanggal 15 Januari. Bahwasanya di sini dari penyesuaian jadwal seleksi P3K tahap 2. Nah, ini diperpanjang yaitu yang awalnya di sini memang ditutup tanggal 15 Januari 2025. Namun sekarang diperpanjang kembali, yaitu diberikan tambahan waktu ya, yaitu 5 hari teman-teman, yaitu nanti ditutup tanggal 20 Januari 2025. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar P3K tahap 2, khususnya yang yang terdaftar di database PKM, baik itu yang tidak bisa daftar tahap 1 maupun juga yang kita TMS tahap 1 ini segera saja untuk melakukan pendaftaran supaya nanti kita tidak terkena yaitu gelombang PHK ya. Nah, dengan diperpanjangnya jadwal pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Januari, maka di sini sebagai konsekuensi juga bahwasanya untuk seleksi administrasi yang sedianya itu dilaksanakan pada 16 Desember sampai dengan 3 Februari ini mundur ya, yaitu sampai dengan tanggal 8 Februari. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah yang sebelumnya tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Ini nanti diperpanjang juga, yaitu mundur ya, yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari. Ini untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Namun kalau misalkan kita lihat untuk jadwal lanjutannya, tidak ada perbedaan teman-teman antara jadwal lama dengan jadwal yang baru ya. Dan nanti untuk pelaksanaan seleksi kompetensi di sini adalah sama ya, tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Kemudian pemulahan nilai seleksi kompetensi nanti tanggal 22 sampai dengan 22 April sampai dengan 21 Mei. Kemudian untuk jadwal ini adalah sejauh ini kita dapatkan informasi sampai di pelaksanaan seleksi kompetensi. Dan untuk jadwal lanjutan sampai dengan pemberkasan pengisian DRH usul penetapan nomor induk P3K ini sepertinya masih sama ya dengan jadwal yang lama. Karena apa? Karena memang di sini untuk perubahan jadwal itu hanya pada bagian ini, memperpanjang di bagian pendaftaran. Nah, tentunya di sini dengan teman-teman menyimak ini, tentunya yang belum mendaftar ini segera saja melakukan pendaftaran dan semoga di tahun ini teman-teman bisa lulus seleksi P3K dan diangkat P3K di tahun ini. Semoga saja di P3K penuh waktu, dan kalaupun belum penuh waktu karena keterbatasan informasi, semoga nanti bisa untuk diangkat P3K paruh waktu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Segera saja melakukan pendaftaran, jangan sampai telat teman.